Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paradila Kiraina Syamsuri dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan memaparkan resensi novel Laskar Pelangi. Yang pertama yaitu identitas novel. Yang pertama judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang Pustaka, kota penerbitan Yogyakarta, tahun terbit 2007, tebal halaman 533 halaman, dengan ISBN 979 3062797. Yang kedua itu sinopsis. Novel Laskar Pelangi ini menceritakan sebuah ikatan persahabatan yang bersekolah di dalam sebuah keterbatasan ekonomi. Jumlah murid saat itu hanya 9 anak dan di mana persyaratan setiap sekolah minimum harus ada 10 murid baru bisa diizinkan untuk membuka sebuah pendidikan. Tetapi kesempatan itu tiba-tiba datang di mana ada seorang murid beserta orang tuanya yang mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di sana. Satu-satunya sekolah Muhammadiyah yang berdiri di sebuah desa gantung, lebih tepatnya di Kabupaten Gantung, Belitung Timur. 10 anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan bersekolah dengan kesederhanaan. Namun hal tersebut tidak mengurangi semangat mereka meraih cita-citanya. Mereka mengukir sejarah prestasi yang membuat nama sekolah dan guru di sana disanjung dengan baik. Bu Mus menjadi sosok seorang guru yang mengabdi di sekolah sederhana. Mereka bersekolah di sekolah kecil yang sederhana selama 9 tahun, yakni mulai dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP. Diceritakan juga bagaimana perjuangan para siswa untuk bisa sampai di sekolah. Contohnya saja tokoh Lintang harus menempuh jarak 90 km dengan menggayuh sepeda. Dalam kondisi yang serba terbatas, mereka tetap semangat mengenyam pendidikan. Bukan di gedung sekolah tembok yang megah, melainkan gubuk reot yang hampir roboh. Bu Mus memberikan sebuah sebutan kepada seluruh muridnya di julukilah sekolah mereka dengan nama Laskar Pelangi. Sang Laskar Pelangi pun mengharumkan nama sekolah kecil mereka dengan memenangkan perlombaan cerdas cermat. Tokoh-tokoh yang terdapat pada novel Laskar Pelangi yaitu 1 Ikal, 2 Lintang, 3 Sahara, 4 Mahar, 5 Akihong, 6 Syahdan, 7 Kucai, 8 Samson, 9 Trapani, 10 Harun, dan 11 Aling. Kelebihan novel Laskar Pelangi yaitu buku berisi cerita persahabatan dan kesetiaan dalam berteman. Selain itu juga menekankan arti penting pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya. Novel ini memiliki cerita yang sangat menarik dan sangat dekat dengan isu yang ada di sekitar kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana kondisi pendidikan di beberapa wilayah di negara kita yang masih belum merata. Perjuangan Ikal dan para Laskar Pelangi adalah cerita yang dapat menggugah semangat untuk mendapat lebih bersyukur dan lebih bersemangat. Kekurangan pada novel Laskar Pelangi: banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat, sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita. Apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Baiklah ke bab yang menurut saya menarik, yaitu bab 22 dengan judul Early Morning Blue. Para Laskar Pelangi menginap karena setelah salat subuh mereka akan mendaki Gunung Selumar, tempat tertinggi di Belitung Timur. Perjalanan menuju Gunung Selumar menggunakan sepeda melewati pemukiman penduduk dan disambut dengan jalan curam dan tanjakan. Namun, setelah mencapai puncak, rasa kelelahan akan terbayarkan. Laskar Pelangi sudah sering piknik ke Gunung Selumar. Meskipun tidak sampai di atas puncak tertinggi, namun kali ini penulis bertekad untuk mencapai puncak tertinggi Gunung Selumar. Setelah 3 jam mendaki, akhirnya mereka sampai di puncak. Dalam keramaian bersama Laskar Pelangi, Ikal merasa tetap kesepian. Dari atas puncak, Ikal selalu memandang sebuah kotak persegi 4 berwarna merah dan jauh di bawah sana, atap sebuah rumah Aling. Ikal menyingkir dari kegirangan teman-temannya sendirian untuk menyelesaikan misi rahasia. Misi rahasia tersebut membuat sebuah puisi untuk gadis idamannya, puisi nan jauh tinggi. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang bisa diambil pada novel Laskar Pelangi. Banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari.
Di antaranya, kita harus bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah, dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Tak hanya itu saja, kepintaran bukanlah menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang kita impikan, tetapi hal tersebut tidak terwujud, jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dan setiap orang memiliki sebuah potensi yang beda-beda. Janganlah menyamaratakan semua potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Dan janganlah menilai kepintaran karena mendapatkan nilai yang bagus. Baiklah, itu saja resensi novel Laskar Pelangi dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.